Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadilah. Saya dari Prodi Manajemen Malam dengan NIM 2892150003 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi. 1. Konsep dan cara penghitungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. PDB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor seperti tenaga kerja, gaji atau upah, pemilik modal, bunga atau investasi, pemilik tanah, hasil jual atau sewa tanah, dan pengusaha, keuntungan bisnis atau perusahaan. Catatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pajak, penghasilan, dan pajak langsung lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto. Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari sebuah komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak beradaptasi profit atau nirlaba. Selanjutnya ada sumber-sumber pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, katanya di dalam ekonomi bisa terjadi kapanpun, yang terdiri atas permintaan masyarakat, konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Meningkat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sisi permintaan agregat, penggunaan PDB terdiri atas komponen konsumsi rumah tangga, investasi termasuk perubahan stok, konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto per barang dan jasa minus impor barang dan jasa. Teori-teori dan model-model pertumbuhan. Teori klasik, ada 2 aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran agregat atau produksi, yakni teori klasik dan teori modern. Di antara kedua ini, teori neo-keynesian dan teori neoklasik. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat dan investasi juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan stok modal yang ada. Teori klasik yang satu, pertumbuhan Adam Smith. Di dalam teori ini ada 3 faktor penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu SDA, SDM, dan barang modal. Yang kedua ada teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA dalam arti tanah yang terbatas jumlahnya dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah alamnya atau minimal. Yang ketiga, teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat, sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan ditingkatkan. Ada 2 kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan atas kekayaan. Yang keempat, teori Marx. Marx membuat 5 tahap perkembangan sebuah perekonomian, yaitu yang pertama ada perekonomian komunal primitif, lalu ada perekonomian perbudakan, ada perekonomian feodal, perekonomian kapitalis, dan perekonomian sosialis. Selanjutnya ada teori neo-keynesian, model pertumbuhan yang masuk di dalam kelompok teori Keynesian adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori ini mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melibat pengaruh dari investasi baik pada permintaan agregat maupun pada perluasan kapasitas produksi.
Selanjutnya yaitu ada teori neoklasik. Beberapa model neoklasik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model pertumbuhan Lewis. Model ini yang dikenal dengan sebuah suplai tenaga kerja yang tidak terbatas adalah satu di antara model neoklasik yang meneliti gejala DNB. Yang kedua, model pertumbuhan Paul Baran, dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. Yang ketiga ada teori ketergantungan neokolonial. Yang keempat ada model pertumbuhan W.W. Rostow. Yang kelima ada pertumbuhan Solow. Next, selanjutnya ada teori modern. Teori-teori atau model-model pertumbuhan yang telah dibahas di antara kurang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sejak 1950-an, banyak negara di Indonesia kenyataan pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya hanya didorong oleh akumulasi modal dan penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas dari kedua faktor produksi tersebut. Next, selanjutnya yaitu ada pertumbuhan pasca Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berakhir pada bulan Mei tahun 1998 saat krisis keuangan Asia mencapai titik terburuknya dan menghantam perekonomian Indonesia. Di bab 4 di keuangan Asia 1997 sampai 1998 dan krisis ekonomi global 2008 sampai 2009 serta dampak dari kedua krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Next, selanjutnya ada perubahan struktur ekonomi. Bangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan berdasarkan dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomian modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale, relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. West 1988. Ada kecenderungan dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat berkapita, maka makin cepat pertumbuhan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain yang mendukung proses tersebut sebagai manusia, bahan baku, dan teknologi yang tersedia.